Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Depalinda Daulay, CGP Angkatan 4, SMA Negeri 1 Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 11? Saya menganggap murid seperti kertas kosong. Guru hanya bertugas untuk mentransfer ilmu kepada murid, sedangkan murid dijadikan sebagai objeknya. Saya mengajarkan, menuntut untuk ketuntasan dari setiap materi sesuai dengan target yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Ternyata hal ini tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, perubahan pola pikir. Setelah mempelajari modul 11, pola pikir saya telah berubah tentang pendidikan dan bagaimana seharusnya memperlakukan peserta didik. Yang kedua, timbulnya dorongan dan kemauan. Setelah mempelajari modul ini, muncul keinginan untuk memperbaiki diri seperti pendidikan yang diharapkan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, pembelajaran yang menghamba pada anak, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Sebagai pendidik, kita harus memperlakukan peserta didik layaknya kita memperlakukan anak kandung sendiri. Kita harus mengemong, menjaga anak didik kita dan menuruti apa kemauan anak didik kita. Yang kedua, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Setiap anak mempunyai keunikan sendiri, mempunyai bakat tersendiri sesuai dengan bawaannya atau anugerah dari Yang Maha Kuasa. Jadi, sebagai guru, kita menebalkan apa bakat dari anak tersebut. Sebagai pendidik, kita layaknya sebagai seorang petani dan anak kita adalah sebagai benih yang akan kita tanam di sebuah lahan. Maka sebagai seorang petani, kita akan menjaga dan memelihara benih ini sehingga menghasilkan bibit-bibit unggul. Demikianlah kita juga sebagai pendidik mengusahakan yang terbaik dari diri kita untuk menghasilkan generasi penerus yang maju. Setiap anak layaknya susunan tata surya. Setiap planet bergerak sesuai dengan orbitnya masing-masing. Demikian juga peserta didik. Kita membiarkan mereka bergerak sesuai dengan kodratnya, menuntunnya sehingga menghasilkan merdeka belajar. Yang ketiga, memberi contoh suri tauladan yang baik. Sebagai seorang pendidik, kita selayaknya dan sepatutnya memberi contoh yang baik kepada peserta didik, seperti semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo di depan sebagai contoh, ing madya mangun karso di tengah sebagai penyemangat, dan tut wuri handayani di belakang sebagai pendorong. Yang keempat, mengintegrasikan bermain dalam pembelajaran. Pada hakikatnya, peserta didik itu senang bermain. Oleh karena itu, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran akan menyemangati dan akan memberikan kesan bahagia terhadap peserta didik. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama,
membuat kesepakatan kelas untuk mengenali potensi, minat, kebutuhan, dan kodrat masing-masing dari peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan strategi memerdekakan belajar dan mengedepankan budi pekerti yang baik. Yang ketiga, mengembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.